warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya, Hersman Arif. Apa kabar Anda semua? Gimana suasananya? Dingin ya? Karena sepanjang hari, sejak kemarin sampai pagi ini masih hujan terus mengguyur. Saya kira ini terjadi di berbagai daerah ya. Saya akan mengajak Anda untuk menghangatkan situasi, menghangatkan suasana maksud saya. Saya ajak Anda untuk bicara, untuk ngobrol soal wacana perpanjangan masa jabatan Presiden Jokowi. Karena ini isu ini ya, wacana ini terus bergulir ya. Kalau kemarin kita di off the record membahas soal adanya sejumlah taipan atau oligarki dan para pejabat yang bertemu di Pulau G, di Pulau Reklamasi G di pantai utara Jakarta yang sedang mempersiapkan kudeta konstitusional dan mereka siap membayarnya, membiayainya untuk terus melanggengkan masa jabatan Presiden Jokowi. Maka saya menyebut kali ini ya wacana soal itu memperpanjang masa jabatan itu ini menjadi episode yang kedua. Ya, ini episode kedua gerakan kudeta konstitusi ini malah menurut saya jauh lebih serius gitu dibandingkan dengan episode pertama yang waktu itu disuarakan oleh para ketua umum partai ya. Ada ketua umum partai Golkar Erlangga Hartarto, ketua umum partai Kebangkitan Bangsa Caimin Muhaimin Iskandar, dan juga ketua umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan. Itu terjadi pada bulan Februari lalu. Namun kini di kalangan pendukung Pak Jokowi itu wacana untuk memperpanjang masa jabatan itu malah mulai mendapat penolakan, mulai mendapat penentangan. Sekjen Projo Handoko menegaskan wacana perpanjangan masa jabatan Jokowi itu hanya keinginan segelintir elit politik yang bertentangan dengan konstitusi, demokrasi, dan semangat reformasi. Sikap Sekjen Projo ini sangat mengejutkan karena hanya beberapa hari berselang ya sepekan sebelumnya sepekan lebih beberapa hari itu 9 hari sebelumnya ya, Ketua Umum Projo Budi Aristiadi yang juga ini Wakil Menteri Desa menyatakan aspirasi dari relawan agar masa jabatan Pak Jokowi diperpanjang 3 periode itu sangat kencang, bahkan kalau perlu itu diperpanjang sampai seumur hidup. Apakah relawan utama pendukung Pak Jokowi ini, Projo ini sekarang pecah karena sekjennya menyatakan bahwa itu bertentangan dengan konstitusi, sementara ketua umumnya sebelumnya menyatakan ada aspirasi yang cukup kuat dari masyarakat, terutama di Indonesia Timur. Nah ini saya kira yang sangat menarik ya. Kami sadari hal tersebut bertentangan dengan konstitusi, Undang-Undang Dasar 1945, demokrasi, dan semangat reformasi. Aspirasi itu kami sadari bertentangan dengan hal itu, kata Sekretaris Jenderal Projo Handoko saat menggelar konferensi pers di kantor DPP Projo di Jakarta Selatan hari Rabu kemarin, tanggal 28 Desember 2022. Handoko juga mengkritik keras beberapa elit politik yang menggaungkan lagi isu penundaan pemilu 2024. Bagi Handoko, pernyataan itu sekedar kepentingan pribadi, bukan untuk negara. Dia juga menegaskan segelintir elit politik itu justru mengganggu konsolidasi demokrasi Indonesia yang ideal. Bagi kami itu berbahaya dan merusak bangunan demokrasi yang diperjuangkan dalam semangat reformasi, kata Handoko tegas. Handoko menegaskan wacana penundaan pemilu 2024 tidak memiliki dasar dan syarat yang kuat. Bahkan ide itu sama saja melangkahi keputusan pemerintahan Presiden Jokowi yang telah menetapkan pemilu berlangsung pada 14 Februari 2024. Ide itu nggak ada dasarnya. Suara itu jadi pengingkaran terhadap konstitusi dan demokrasi. Dan kangkangi sikap pemerintah Jokowi. Itu kata Handoko. Pernyataan Handoko ini sangat melegakan. Ya, kalau dalam konteks artinya ini di lingkungan Pak Jokowi, di pendukung Pak Jokowi itu di relawannya masih ada relawan yang berakal waras, tidak lupa diri dan mabuk kekuasaan seperti yang ditunjukkan para elit politik tadi yang disebut oleh Handoko ya. Pertanyaannya, apakah itu sikap pribadi dari Sekjen Projo Handoko atau sikap Projo sebagai organisasi? Pertanyaan ini penting untuk kita ajukan karena tadi saya sebut hanya 9 hari berselang Ketua Umum Projo Budi Aristiadi menyatakan ada aspirasi dari sejumlah relawan, terutama di kawasan Indonesia Timur yang menginginkan Pak Jokowi melanjutkan kepemimpinannya. Saya dari Kupang, itu musra ke-10 di NTT. Hasilnya Jokowi lagi 3 periode. Gimana dong?
ungkap Budi Aristiadi dalam perbincangan di Total Politik. Itu fakta dan kenyataan bahwa di NTT seluruh peserta musra bawa Jokowi lagi. Itu mungkin hampir 90%. Semua menyatakan Jokowi 3 periode. Bahkan kepala desa di NTT juga minta. Budi Ari menyebutkan bahwa dia telah menjelaskan saat musra jika konstitusi melarang Jokowi 3 periode. Namun dia menyebut tidak bisa membendung aspirasi yang ada. Ini bukan aspirasi kaleng-kaleng, ini kenyataan yang ada menolak, tapi ada juga kok yang minta 3 periode, kata Budi Ari. Tapi saya selalu jelaskan bahwa hak kalian untuk menyampaikan keinginan dan aspirasi Jokowi 3 periode. Saya jelaskan di sana konstitusi dengan tegas presiden itu 2 periode. Indonesia Timur tuh masih inginkan Jokowi, bahkan di Maluku, Papua, kalau bisa seumur hidup, bukan 3 periode lagi. Ini aspirasi yang tidak dimungkinkan konstitusi kita, kata si Budi Ari. Kalau kita cermati, pernyataan Budi Ari ini mendua dan multitafsir ya. Dia ingin dikesankan tetap taat konstitusi. Tetapi sesungguhnya dia juga mendorong tetap ada perpanjangan masa jabatan dengan klaim-klaim adanya aspirasi dari rakyat di kelas bawah atau di relawan Indonesia Timur tadi. Apakah Budi Ari ini bagian dari segelintir elit yang mengganggu proses konsolidasi demokrasi sebagaimana dimaksudkan oleh Sekjen Projo Handoko tadi? Karena faktanya seperti tadi saya sebutkan, Budi Ari ini adalah wakil menteri desa. Tentu saja ini seorang pejabat tinggi negara ya, elit politik dia. Wacana perpanjangan masa jabatan Jokowi ini kembali menguat, yang saya sebut sebagai episode kedua itu kan setelah sejumlah pimpinan lembaga tinggi negara menyuarakan kembali soal ini. Jadi ada aktornya berganti. Kalau sebelumnya itu adalah para petinggi partai, ketua umum partai, ada beberapa di antaranya yang menjadi eksekutif, misalnya Erlangga yang menjadi Menko dan kemudian Pak Zulkifli Hasan yang sekarang menyusul menjadi Menteri Perdagangan. Sekarang ini para petinggi lembaga-lembaga negara. Sebagai pemicunya adalah pernyataan Ketua DPD Lanyala Mataliti ini dia sampaikan ini dalam dialog bersama para peserta Munas Himpunan Pengusaha Muda Indonesia yang diselenggarakan di Solo pada tanggal 21 November lalu. Melihat Pak Jokowi udah 2 tahun karena situasi COVID-19, beliau belum menampakkan hasilnya. Yang sekarang aja 2 tahun dilewati. Ya kenapa nggak ditambah aja 2 tahun lagi untuk nebus yang COVID-19 kemarin, itu usul Lanyala. Lanyala juga menyebutkan bahwa pemilu menggunakan suara rakyat dengan mencoblos adalah palsu dan hanya buang-buang uang. Apalagi ia percaya pemilu telah dikuasai kelompok tertentu. Kalau kita pakai namanya pemilu coblos-coblosan, ini palsu semua. Ini kita sudah bisa hafal dan sudah dikuasai satu kelompok ini. Nanti hasilnya sudah ditentukan di atas, kata Lanyala. Daripada buang-buang duit untuk pemilu, lebih baik ditunda aja. Saya bilang gitu, kata Lanyala. Lanyala bahkan mengakui dia telah mengeluarkan satu pernyataan untuk mendesak Presiden Jokowi agar mengeluarkan dekret kembalinya Undang-Undang Dasar 1945 sesuai dengan naskah asli yang nantinya bisa dilakukan addendum. Nanti dari addendum itu sambil memperbaiki, kita persilahkan Presiden memperpanjang mau 2 tahun, mau 3 tahun, silahkan. Yang penting addendumnya selesai. Jadi pemilihan presiden cukup melalui MPR, nggak usah lagi coblos-coblosan, kasihan rakyat, tegas Lanyala. Pernyataan Lanyala pada waktu itu ya menimbulkan kontroversi, tapi waktu itu Lanyala membela diri dengan menyatakan bahwa pernyataan dia disalahpahami, karena sebenarnya ide utamanya dari ya apa yang dia sampaikan itu adalah kembali ke UUD 45, ya, jadi tidak ada pemilihan secara langsung, tapi kembali ke MPR. Jadi menurut dia siapa yang harus melakukan, bagaimana caranya agar kembali itu ya dengan dekret. Siapa yang harus melakukan dekret? Ya Pak Jokowi. Itu logika yang disampaikan oleh Lanyala. Kalau kita pakai yang namanya pemilu coblos-coblosan ini palsu semua ini. Ini kita sudah bisa ngafal, sudah dikuasai satu kelompok ini nanti hasilnya sudah ditentukan di atas sudah. Daripada begitu, daripada buang-buang duit untuk pemilu, lebih baik ditunda aja, saya bilang gitu. Apalagi kita melihat Pak Jokowi ini kan sudah 2 tahun karena situasi COVID, beliau belum menampakkan hasilnya. Yang sekarang aja dibuat tahun diliwati, ya kenapa nggak ditambah aja 2 tahun lagi untuk nebus yang COVID kemarin. Kalau saya
nggak malu-malu untuk menyampaikan. Karena apa? Saya bukan seorang politisi, tapi saya sebagai seorang negarawan. Kalau Mas Bamsud, Mbak Puan, sebagai seorang politisi, jadi berpikirnya selalu election. Kalau saya enggak, kita berpikir bagaimana kita merajut anak bangsa kita agar bisa mensejahterakan rakyat Indonesia sesuai dengan keinginan the founding fathers pada saat itu. Berarti Mas Bahlil ini bisa dipanjang juga jadi presiden, jadi menteri. Tapi jangan lupa, kita bolak-balik mau tanya, telepon aja nggak pernah diangkat. Jadi marilah kita selalu berdoa, mudah-mudahan Pak Jokowi diberi kesehatan, diberi bimbingan oleh Allah Subhanahu wa taala agar selalu keputusannya selalu tepat. Dan saya minggu kemarin sudah mengeluarkan satu statement bahwa saya minta Pak Jokowi mengeluarkan dekret berkembalinya Undang-Undang Dasar 45 sesuai dengan naskah asli yang kemudian kita adendum. Nanti dari adendum itu sambil memperbaiki, kita persilakan Presiden untuk memperpanjang. Mau 2 tahun, mau 3 tahun, silakan. Yang penting adendumnya selesai, jadi pemilihan Presiden cukup melalui MPR. Nah, setelah sedikit reda, kegemparan karena pernyataan Ketua DPD Lanyala itu kembali memanas. Ini giliran Ketua MPR Bambang Susatyo, yang dia mendorong kembali gagasan memperpanjang masa jabatan Jokowi walaupun dia kemas itu dalam sebuah pertanyaan. Apakah kepuasan ini ada korelasinya dengan keinginan masyarakat terhadap beliau, maksudnya Pak Jokowi, tetap memimpin kita melewati masa transisi ini? Itu kata Bambang Susatyo dalam diskusi proyeksi ekonomi politik nasional catatan akhir tahun kinerja pemerintahan Jokowi Ma'ruf. Ini yang berlangsung pada tanggal 8 Desember, hari Kamis ya. Bamsud menyampaikan pertanyaan itu merespon hasil survei dari lembaga survei Poltreking Indonesia yang menyebutkan sebanyak 73,2% publik puas terhadap kinerja pemerintahan Jokowi dan Ma'ruf Amin. Bamsud menilai bahwa penilaian publik tersebut tidak terlepas dari kinerja pemerintahan Jokowi Ma'ruf. Terlebih, ia melihat beberapa pencapaian pemerintah yang diapresiasi bahkan oleh negara lain seperti gelaran G20 yang menurutnya terselenggara dengan apik. Bamsud lalu menyampaikan penilaian pribadinya. Ia mengklaim kepemimpinan Jokowi memuaskan. Hal itu, kata Bamsud, dapat dilihat dari keberhasilan Jokowi dalam melewati masa-masa krisis seperti pandemi virus corona COVID-19. Politikus Golkar itu mengatakan banyak negara-negara yang kewalahan mengatasi dampak ekonomi dari pandemi COVID-19. Namun, ekonomi di Indonesia saat ini masih mengalami pertumbuhan sekitar 5%. Artinya, Jokowi dalam penilaian saya memiliki sense of crisis yang sangat tinggi dibandingkan pemimpin yang lain. Pertanyaan saya, apakah ada korelasinya antara keinginan besar masyarakat untuk lebih lama kepemimpinan Jokowi atau ini hanya kepuasan yang memang puas terhadap kinerja kali ini? Pernyataan Bambang Susatyo ini kemudian mengundang kritik keras dari berbagai kalangan. Sebagai pejabat tinggi negara dan memimpin lembaga tinggi yang memiliki kewenangan mengamandemen Undang-Undang Dasar 1945, sehingga memungkinkan Pak Jokowi memperpanjang masa jabatannya, pernyataan Bamsud ini dinilai sangat tidak etis dan berbahaya. Dia dinilai menghidupkan kembali wacana perpanjangan masa jabatan, namun kepada media Bamsud malah berkelit dan menilai pernyataan dia itu dipelintir terlalu jauh. Saya kan hanya mengajak berpikir, masa berpikir saja tidak boleh, kata Bambang Susatyo kepada wartawan 2 hari kemudian ya, ini hari Sabtu tanggal 10 Desember. Dengan mulai terlibatnya para pemimpin lembaga tinggi negara termasuk MPR yang sekali lagi saya tegaskan, saya garis bawahi punya kewenangan untuk mengamandemen konstitusi, maka episode kedua wacana perpanjangan masa jabatan atau apapun namanya, entah 3 periode, penundaan pemilu dan lain-lain, kali ini menurut saya jauh lebih serius. Itu bila kita bandingkan dengan episode yang pertama. Pada episode pertama, maksud saya itu digulirkan oleh sejumlah ketua umum tadi ya, partai yakni Erlangga Hartarto dari Golkar, Caimin dari PKB, dan Zulhas dari ketua umum PAN. Itu kan waktu itu langsung direspon dan ditolak tegas oleh para petinggi partai lainnya, termasuk partai-partai pendukung Pak Jokowi, pengusung Pak Jokowi.
Dalam hal ini perlu kita tegaskan PDI juga dalam gerbong yang menolak ini ya. Gerindra, Nasdem, PDIP itu semua menolak. Episode kedua ini kita belum mendengar respon tegas dari ketua umum parpol pendukung pemerintah. Ketua Harian Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad, misalnya menjawab itu secara normatif bahwa itu kan pendapat pribadi Bamsud. Faktanya kata dia tahapan-tahapan pemilu terus berjalan. Apa yang disampaikan Pak Bamsud itu mungkin merespon keadaan terkini dan mungkin juga karena ada diskusi-diskusi tentang situasi ke depan. Namun pada saat ini DPR RI dan KPU serta pemerintah masih tetap jalan dalam proses tahapan yang sudah disepakati. Itu kata Dasko pada tanggal 9 Desember ya, sehari setelah pernyataan dari Bamsud. Menurut Dasko, hal yang disampaikan oleh Bamsud itu hanya sekedar pendapat. Dasko menyatakan tidak merasa keberatan karena menurut dia penyampaian pendapat merupakan hak setiap orang yang dijamin oleh undang-undang. Wah, ini berat juga ya kalau pernyataannya begini ya. Bagaimana dengan PDIP? Ini saya cermati belum muncul sikap resmi yang tegas. Hanya beberapa politisi PDIP yang menanggapinya. Salah satunya itu Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Tubagus Hasanuddin. Ini dia menyatakan sudahlah, nggak perlu bicara soal menunda atau mengundurkan pemilu karena inkonstitusional dan mengkhianati kontrak politik dengan rakyat. Itu kata Hasanuddin. Seperti biasa, respon keras itu datang dari PKS dan Demokrat. Namun kan dengan sistem pemerintahan yang sekarang ini di mana semua kekuatan partai politik itu ditumpuk jadi satu sebagai pendukung pemerintah, ya ini koalisi pemerintah sudah menguasai 81,9% suara di parlemen, ya respon dari PKS dan Demokrat ini nggak ada apa yang tidak signifikan. Apalagi kalau kemudian partai-partai pendukung pemerintah di parlemen itu sepakat, ya ada ya jadi juga itu barang itu ya. Ini jangan dianggap, sekali lagi jangan dianggap main-main bahwa wacana perpanjangan perpanjangan masa jabatan Jokowi atau penundaan pemilu itu sekarang betul-betul digarap secara serius. Sekali lagi tadi sudah muncul dari lembaga-lembaga suara dari lembaga tinggi negara dan apalagi bocoran dari Bang Rizal Ramli menyebutkan bahwa para taipan oligarki ini sudah berkumpul juga di Pulau G, di Pulau Reklamasi dan mereka siap membiayai untuk penundaan pemilu itu. Ya, jadi kalau sudah begini kelihatannya nada-nadanya memang akan jadi kecuali ada kekuatan-kekuatan besar lain suara dari rakyat, tetapi seperti biasa saya tidak melihat civil society sampai saat ini kompak. Ya dengan begitu kita tidak terkejut kita kalau kemudian banyak sekali program-program pemerintah sebenarnya yang bertentangan dengan undang-undang, bertentangan dengan akal sehat itu semua disepakati, semua digolkan dan disahkan di DPR. Saya Hasbun Arif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.